Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Kita lanjutkan membaca syarh Fadlul Islam Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah. Matan berikutnya, qala al-musannifu wa huwa Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Wa qawlihi ta'ala liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah, supaya mereka memikul dosa-dosa mereka secara sempurna yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa min awzaril ladzina yudillunahum bighairi ilm, dan juga memikul dosa-dosa alladzina yudillunahum, orang-orang yang mereka sesatkan, bighairi ilmin, tanpa ilmu. Jadi di samping mereka memikul dosa-dosa mereka karena telah berbuat dosa dengan cara memunculkan ajaran-ajaran baru dalam agama Islam berupa bid'ah wal muhdatsat, mereka juga memikul dosa orang-orang yang mengikuti bid'ah tersebut. Ala sa'a ma yazirun, begitu jeleknya apa-apa yang mereka pikul dari dosa. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah menjelaskan ayat ini, wa kadzalikal mubtadi'u yatahammalu wizrahu, demikian pula pelaku bid'ah menanggung dosanya, wa wizra man iktada bihi, dan dosa orang yang meneladaninya, mencontohnya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Li'annahu qudwatun yuqtada bihi, li'annahu qudwatun yaqtadi bihi nasu, karena dia ahli bid'ah merupakan qudwah, panutan yang manusia mencontohnya, mengikutinya. Yadhunnuna annahu ala haqqin, manusia menyangka bahwasanya dia berada di atas al-haq. Wa anna fi'lahu amalun thayyibun, dan mereka menyangka bahwasanya amalan mereka adalah amalan yang baik. Khususan idza kana yad'u ila al-bid'ati wa yuhassinuha, terkhusus jika dia mengajak kepada bid'ahnya dan menghiasinya. Fa innahu yatahammalu wizrahu wa wizra man iktada bihi wattaba'ahu, maka sesungguhnya dia akan memikul dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Wa hadza khatarun 'azimun, dan ini adalah bahaya yang besar. Wa huwa khatarul bid'ah wal muhdatsat, yaitu bahaya bid'ah dan muhdatsat. Wa kam min bid'atin intasharat fin nasi, dan berapa banyak bid'ah yang tersebar di tengah-tengah manusia. Wa tawarathuha jilan ba'da jilin, dan diwarisi oleh generasi demi generasi. Bisababil mubtadi'il awwali alladhi ikhtara'aha, disebabkan oleh ahli bid'ah yang pertama yang memunculkannya. Nah, yang memunculkan bid'ah satu orang, memulai bid'ah tersebut. Kemudian
diikuti oleh banyak manusia di zaman tersebut. Ya. Zaman berganti zaman berikutnya. Generasi dari satu generasi ke generasi berikutnya mewarisi bid'ah itu. Banyak orang yang tersesat. Fayakunu alaihi nasibun min athami kulli man ittaba'ahu. Sehingga mubtadi' tadi, orang yang pertama kali memunculkan bid'ah tersebut, atasnya bagian dari dosa-dosa setiap orang yang mengikutinya. Bisa dibayangkan berapa banyak dosa yang dia pikul. Nah, jika 1000 orang yang mengikutinya, maka dia akan memikul dosa dari orang yang mengikutinya tersebut sebanyak 1000 orang. Diikuti oleh generasi berikutnya dan seterusnya. Nah, banyak. Dosanya besar. Ay alaihi mithlu auzarihim. Atasnya seperti dosa-dosa mereka. Fal mubtadi'atu yahmiluna auzarahum kamilatan yaumal qiyamah. Maka seorang ahli bid'ah atau fal mubtadi'ah jama' dari mubtadi'. Fal mubtadi'atu, maka orang-orang yang memunculkan bid'ah, yahmiluna, mereka akan memikul dosa-dosa orang yang mengikutinya sempurna pada hari kiamat. Wa min auzaril ladzina yudillunahum bighairi ilmin ala sa'a ma yazirun. Nas'alullaha al-afiyah. Syekh kemudian membaca ayat yang kita baca di matan di atas. Naam. Wa min auzaril ladzina yudillunahum bighairi ilm. Dan dosa orang yang mereka sesatkan yang tanpa ilmu, ala sa'a ma yazirun, alangkah buruknya dosa yang mereka pikul itu. Fa hadza fihi at-tahdhiru minal bid'ah. Maka di sini di dalamnya ada bentuk tahdzir, peringatan dari bid'ah. Wa annahu yulhiqu sahibaha ismun kabirun. Bahwasanya orang yang melakukan bid'ah, orang yang memunculkan bid'ah akan mendapatkan dosa yang besar, asbaru min ismihi fi nafsihi, lebih besar daripada dosanya sendiri. Bal kullu man 'amila bi hadhihi bid'ati fa innahu yashiqu sahibaha al-awwala ismu man 'amila biha. Bahkan setiap orang yang mengamalkan bid'ah ini, maka orang yang pertama memunculkannya akan mendapatkan dosa setiap orang yang mengamalkannya. Walihadza jaa fil hadis, oleh karena itu datang dalam hadis, ma qutilat nafsun zulman illa kana ala ibni adam al-awwal kiflun min damiha. Jangan ribut. Tidaklah sebuah jiwa yang terbunuh secara zalim, ya, artinya terbunuh tanpa hak. Nah, adapun jika dia terbunuh dengan hak, maka tidak termasuk dalam hadis ini. Terbunuh tanpa hak. Seorang yang terbunuh tanpa pembenaran dari syariat, terbunuh dengan cara yang zalim. Illa kana ala ibni Adam al-awwal, melainkan atas anak Adam yang pertama, kiflun min damiha, akan mendapatkan beban dari darah jiwa tersebut. Artinya apa? Dia ikut mendapatkan dosanya. Ya, pembunuhan pertama kali yang terjadi di dalam sejarah manusia, anak Adam membunuh saudaranya sendiri. Kata Ibnu Jauzi rahimahullah, Ibnu Adam yang dimaksud di sini adalah Qabil.
Qabil. Qafnya panjang, ya. Ba-nya juga setelah ba ada ya. Qabil. Wa huwa awwalu man qatala. Manusia pertama kali yang melakukan pembunuhan. Nah, Ibnu Hajar mengatakan wa huwa Qabil qatala akhihi Habil, yaitu Qabil yang membunuh saudaranya sendiri Habil. Padahal boleh jadi ketika Qabil membunuh saudaranya Habil, tidak ada niatannya supaya dicontoh oleh orang lain, kan begitu. Dia tidak meniatkan supaya perbuatan dosa ini dicontoh oleh orang-orang setelahnya. Tidak ada niatan. Nah, namun karena dia adalah orang yang pertama kali melakukan dosa pembunuhan, maka setiap orang yang datang setelahnya yang membunuh jiwa tanpa hak dengan cara yang zalim, maka atas dia juga dosanya. Subhanallah. Ini bahayanya. Ya, memunculkan sunnah sayyi'ah. Nah, hal ini semakna dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ibnu Jauzi menyebutkannya qala kama qala alaihi salam man sanna fil islami sunnatan hasanatan kana lahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Wa man sanna fil islami, ini syahidnya, wa man sanna fil islami, barang siapa yang sanna fil islam, melakukan sunnah dalam Islam, yakni menghidupkan, melakukan suatu amalan dalam Islam, sunnah sayyi'ah, amalan yang jelek, kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha ba'dahu, maka atasnya dosanya dan dosa orang-orang yang mengamalkan setelahnya, min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'un, tanpa mengurangi dosa orang-orang yang melakukannya tadi sedikit pun. Ini bahayanya menjadi qudwah sayyi'ah, panutan yang jelek. Nah, ini bahaya bid'ah dan memunculkan bid'ah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan hadis ini, li'annahu awwala man sanna al-qatla, karena dialah siapa tadi? Qabil, yang pertama kali memulai dosa pembunuhan. Li'annahu qatala akhahu zulman wa udwanan, karena dia membunuh saudaranya dengan cara yang zalim dan melampaui batas, bukan tanpa hak. Nah, baik. Fahuwa awwalu man sanna al-qatl, dia orang yang pertama kali yang memulai dosa pembunuhan. Lidzalika, oleh karena itu, kullu man qatala nafsan bighairi haqqin, setiap orang yang membunuh sebuah jiwa tanpa hak, yalhaqu ibna Adam al-awwal kiflun, maka anak Adam yang pertama yaitu Qabil akan menanggung ay nasibun kabirun min damiha, menanggung bagian besar dari darah jiwa tersebut. Wal iyadu billah. Kita berlindung kepada Allah dari yang demikian. Nah, ya, sebabnya sebagaimana ya sebab pembunuhan tersebut dalam surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar qala la-aqtulanna." Id qarraba qurbanan, ketika keduanya qarraba qurbanan,
berkurban, ya, mempersembahkan masing-masing kurban. Fatuqabbala min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar. Tuqabbala min ahadihima. Habil, kurbannya Habil diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia berkurban dengan kurban yang paling bagus, istimewa. Adapun Qabil tidak diterima kurbannya. Walam yataqabbal min al-akhar, yakni min Qabil. Qala la aqtulannak. Kemudian dia berkata kepada saudaranya, aku akan membunuh. Nah, la aqtulannak. Aku pasti akan membunuh. Karena tidak diterima kurbannya. Baik. Ini sisi tinjauan yang lain yang menunjukkan kepada kita, ya, benarnya apa yang disebutkan oleh al-muallif di sini bahwasanya bid'ah asyaddu minal kabair. Dari sisi pelaku bid'ah, karena dia sebagai seorang panutan sehingga akan diikuti oleh orang lain. Dan orang-orang yang mengikutinya, mengamalkan bid'ah yang dimunculkannya akan berdosa dan dia yang akan menanggung dosa orang-orang tersebut. Nah, di samping dia juga menanggung dosanya. Ikut menanggung dosa orang yang mengikutinya. Kita lanjutkan, qala wa fi sahih. Matan berikutnya fi sahih, yakni Bukhari dan Muslim. Annahu sallallahu alaihi wasallam qala fil khawarij, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kaum khawarij, aina ma laqitumuhum faqtuluhum, dimanapun kalian mendapatkan mereka orang-orang khawarij, maka bunuhlah mereka. Perintah dari Nabi alaihi salatu wasallam untuk memerangi dan memberantas kaum khawarij. Qala Syekh Shalih Fauzan, wa min al-bid'i al-mustabahati bid'atul khawarij. Termasuk bid'ah yang sangat buruk adalah bid'ah kaum khawarij. Wal khawariju humul ladzina yakhrujuna ala wulati umuril muslimin. Dan khawarij adalah alladzina yakhrujun, orang-orang yang keluar dari orang-orang yang keluar atas, atau maknanya orang-orang yang memberontak. Yakhrujuna artinya memberontak. Orang-orang yang memberontak terhadap penguasa kaum muslimin. Nah, bid'atul khawarij awalul bid'ah fi tarikh al-Islam. Bid'ah yang pertama yang muncul dalam sejarah Islam, ketika mereka keluar dan memberontak kepada Khalifah As-Salih Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Fa yakhla'una as-sam'a wa ta'ah. Lalu mereka mencabut diri dari mendengar dan taat, meninggalkan untuk mendengar dan taat kepada penguasa kaum muslimin. Wa yakhrujuna 'alaihim bisayf. Mereka memberontak kepada para penguasa dengan senjata. Ini jenis khawarij yang melakukan pemberontakan. Wa yukaffiruna al-muslimina bil kaba'ir allati duna syirk. Ini juga mencakup al-khawarij al-qa'diyah, khawarij yang tidak melakukan pemberontakan tapi memiliki pemikiran khawarij. Ya, semisal Aman Abdurrahman, dia
tidak pernah terbukti melakukan aksi, tapi dia otak daripada aksi tersebut dia tidak pernah turun ke lapangan, ya, medan-medan jihad menurut mereka dalam tanda petik, tidak pernah dia turun. Nah, dia hanya memberikan doktrin, pemikiran takfir, mengkafirkan penguasa jumlatan wa tafsilan, secara global maupun terperinci, presiden, wakil presiden, menteri-menterinya, pejabat-pejabatnya, terus ya, pegawai negeri semua dikafirkan oleh dia. Nah, ini kok dia lebih berbahaya daripada yang turun langsung melakukan teror. Wa yukaffiruna al-muslimina bil kaba'ir allati duna syirk. Mereka mengkafirkan kaum muslimin dengan sebab dosa-dosa besar yang berada di bawah derajat kesyirikan, allati duna syirk. Ini di antara akidah pokok mereka, akidah takfir. Banyak ya keyakinan mereka yang menyimpang, tapi ini di antara yang paling besar, akidah takfir. Dan inilah yang menyebabkan kenapa mereka memberontak. Tidaklah mereka melakukan pemberontak melainkan karena mereka meyakini penguasa sudah kafir, sehingga butuh untuk digulingkan, butuh untuk diperangi. Haulai humul khawarij. Mereka inilah kaum khawarij. Waqad amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqatlihim likaffi syarrihim. Dan Nabi telah memerintahkan untuk membunuh dan memerangi mereka. Sebagaimana di dalam hadis yang kita baca tadi di matan. Inama laqitumuhum faqtuluhum. Dimanapun kalian mendapati mereka maka perangi mereka, bunuh mereka. Ini perintah dari Nabi alaihi salatu wasallam. Tujuannya apa? Likaffi syarrihim wal qada'i ala bid'atihim. Untuk membendung kejelekan-kejelekan mereka, menghilangkan kejelekan-kejelekan mereka, menahan kejelekan-kejelekan mereka, wal qada'i ala bid'atihim, dan menghilangkan bid'ah mereka, menghabiskan bid'ah mereka. Ini tujuannya. Nah, bukan semata karena mereka melakukan aksi. Salah kalau kita mengatakan nanti kita tumpas kalau mereka melakukan aksi, mengangkat senjata, salah. Tapi karena bid'ah, at-takfir, bid'ah yang banyak yang mereka usung dan kejelekan-kejelekan yang mereka miliki. Yas'una al-fasada fil ardh. Mereka mengusahakan kerusakan di muka bumi. Yufsiduna al-ibadah wal bilad. Mereka merusak negeri dan juga merusak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dengan membunuh dan menteror mereka. Sehingga mereka harus dibunuh, ditumpas, diperangi. Li'anna sunnata asy-syari'ata yahussani 'ala sam'i wat ta'ah. Li'anna sunnata wasy-syari'ata yahussani 'ala sam'i wat ta'ah. Karena sunnah dan syariat keduanya menganjurkan untuk mendengar dan taat liwulati umuril muslimin, terhadap penguasa kaum muslimin. 5 yatarattabu ala dzalika minal masalihil 'azimah. Karena yang dihasilkan atas itu berupa maslahat-maslahat yang besar. Nah, dengan mendengar dan taat kepada penguasa muslim, maka akan terhasilkan maslahat yang besar bagi kaum muslimin. Wa istima'ul kalimah li masalihi al-'azimah wa istima'il kalimah, dan juga persatuan di tengah-tengah kaum muslimin. Wa haqlid dima, menjaga darah. Wal hukmu bi syariah, dan berhukum dengan syariat. Ini semua maslahat-maslahatnya. Wa iqamatil hudud wal jihad, ditegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum had, dan juga jihad.
wa ghairi dzalika min al-masalih al-'azimah, dan selainnya dari maslahat-maslahat yang besar. Fa idza intaqada al-amru da'at hadhihi al-masalih. Jika urusannya intaqada al-amru, tidak berjalan sebagaimana yang diinginkan, intaqada da'at hadhihi al-masalih, maka maslahat-maslahat ini akan terlantarkan jika tidak mendengar dan taat kepada pemerintah. Wantasharat al-fawda, dan akan tersebar keributan-keributan. Ini sekarang penyebutan mafsadat yang ditimbulkan jika tidak mendengar dan taat. Tadi disebutkan maslahatnya, sekarang sebaliknya, jika tidak mendengar dan taat, mafsadat yang akan terjadi. Di antaranya keributan banyak tersebar, wa sufikat ad-dima, darah akan ditumpahkan, wa nuhibat al-amwal, harta benda akan dirampas, tuntuhikat al-a'rab, kehormatan akan dilanggar, wa ubtilat al-hudud, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala akan ditelantarkan, tidak ditegakkan. Ila ghairi dzalika minal umur, dan seterusnya dari perkara-perkara mafsadat yang muncul. Fal ijtima'u wa sam'u wa ta'ali li wulati umuril muslimin fardun 'alal muslimina. Maka bersatu ijtima', mendengar dan taat terhadap penguasa kaum muslimin merupakan kewajiban atas kaum muslimin, min ajli qiyami masalihid dunya wa masalihid ad-din, supaya tegak maslahat dunia dan maslahat agama. Nah, sebelum kita lanjut, kita jeda dulu dengar azan. Kita lanjutkan. Sekarang penyebutan tentang mafsadat yang akan muncul jika tidak mendengar dan taat kepada pemerintah, atau dengan kata lain sejalan dengan madhab al-khawarij. Apa saja mafsadatnya? Nomor 1,
tertumpahkan darah. Nah, selanjutnya sampingnya nikah. Nah, itu hikat al-amwal. Muhibat al-amwal. Terus apa lagi? Yang di tengah. Benar. Dilantarkannya hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, kehormatan dirampas dan seterusnya. Qala amma man kharaja an hadza faqad ibtada'a fi dinillahi ma laysa min. Adapun orang yang keluar dari ini, keluar dari aturan ini, mendengar dan taat, maka sungguh dia telah ibtada'a fi dinillah, memunculkan bid'ah di dalam agama Allah apa yang bukan bagian darinya. Wa in kanu yadhunnuna annahum yunkiruna al-munkar. Meskipun mereka menyangka bahwasanya mereka telah ingkar. Ya, ingkar munkar, mengingkari kemungkaran, ingkarul munkar. Nah, ini slogan-slogan mereka, ingkarul munkar. Mari kita mengingkari kemungkaran, kezaliman. Ya, penguasa telah melakukan kemungkaran yang besar. Penguasa telah melakukan kezaliman yang besar. Masyarakat terzalimi. Mari kita mengingkarinya. Ini slogan-slogan mereka. Wajahiduna fi sabilillah, meskipun mereka menyangka bahwasanya mereka berjihad di jalan Allah. Fa innahum fil haqiqati mubtadi'atun wa kharijuna an syar'illah azza wa jalla. Sungguhnya mereka hakikatnya adalah mubtadi'ah. Orang-orang yang memunculkan bid'ah dan keluar dari syariat Allah azza wa jalla, walladzi irtakabuhu minal munkar ashaddu minal munkar alladzi yaz'umuna anna waliyal amri fa'alahu. Dan apa yang mereka lakukan dari kemungkaran lebih parah daripada kemungkaran yang mereka sangka dilakukan oleh penguasa. Nah, ketika mereka mengatakan ulatul umur telah melakukan kemungkaran, kemudian mereka keluar memberontak. Perbuatan memberontak ini kemungkarannya lebih besar daripada kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa yang mereka sangka. Aw alladzi waqa'a minhu bil fi'li. Ya. Kemungkaran yang baru berupa persangkaan. Ataukah waqa'a minhu bil fi'li, ataukah memang kemungkaran tersebut bukan hanya sebatas persangkaan tapi memang betul dilakukan. Jika itu terjadi, fa innahu hatta law kana fa'alahu fal khuruju alaihi ashaddu mafsadatan. Sesungguhnya meskipun penguasa tersebut ya melakukan kemungkaran itu, kemungkaran yang dituduhkan benar dia melakukannya, maka memberontak atasnya mafsadatnya lebih besar daripada mafsadat tarkul inkar alaihi alaniyah, daripada meninggalkan mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh pemerintah secara terang-terangan. Nah, ya, ingkarul munkar wajib, kan, tetapi ada cara-caranya, tidak boleh dengan alaniyah. Di sini Syekh membatasi, mengikat dengan kata alaniyah. Artinya apa? Kita mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh pemerintah itu termasuk kewajiban. Tapi caranya bukan dengan cara alaniyah, dengan cara sirran. Nah, baik, karena yang namanya agama itu nasihat. Dinun nasihat, dinun nasihat, dinun nasihat. Nabi alaihi salatu wasallam mengulangi sebanyak 3 kali. Qulna liman qala lillah wa rasulih li a'immatil muslimin wa ammatihim. Wa li a'immatil muslimin. Juga mereka butuh nasihat. Mereka manusia biasa, banyak melakukan kesalahan. Butuh untuk diingkari kemungkarannya, akan tetapi bukan dengan cara alaniyah. Dengan cara sir. Sembunyi-sembunyi. Ya, bukan di depan khalayak ramai. Nah, fayajibu as-sam'u wa ta'ah, sehingga wajib mendengar dan taat. Karena dengan memberontak lebih besar mafsadatnya.
Qala wa badratin awwalu badratil khawarij al-badrah dalam Mu'jamu al-Wasit dikatakan ma tatakawwanu min as-samarah tahwi al-janin an-nabati, ya, sesuatu yang darinya samarah buah itu terbentuk. Artinya kalau kita menerjemahkan cikal bakal. Cikal bakal pertama kali Khawarij adalah di zaman Nabi alaihi salatu wassalam hina qala Dzul Khuwaisirah, ketika Dzul Khuwaisirah berkata mengingkari Nabi alaihi salatu wassalam dengan mengatakan i'dil fa innaka lam ta'dil, berbuat adil wahai Muhammad, sungguhnya kamu tidak adil. Dzul Khuwaisirah, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan beberapa pendapat terkait namanya Dzul Khuwaisirah, karena ini julukan Dzul Khuwaisirah yang memiliki Khuwaisirah. Khasirah, Khuwaisirah tasghir dari khasirah. Khasirah pinggang. Khasirah itu pinggang. Khuwaisirah pinggang kecil. Dzul Khuwaisirah. Ini julukan. Namanya, ya, dia nisbahnya Tamimi. Khuwaisirah Tamimi. Ismuhu qila Nafi', akhrajahu Ibnu Abi Syaibah fi akhir kitabih. Wa qila Hurqus, ha ra qaf waw sad. Hurqus. Wa qila Sarmalah, ta ra mim lam ta. Qila ghairu dzalik. Ini tiga pendapat masyhur tentang namanya. Nafi' akhrajahu Ibnu Abi Syaibah fi akhir kitabih, wa qila Hurqus, wa qila Sarmalah, wa qila ghairu dzalik. Akan tetapi kelihatannya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah lebih condong kepada nama yang kedua, yaitu Hurqus, karena di tempat yang lain dalam Fathul Bari beliau mengatakan wasmuhu Hurqus ibnu Zuhair at-Tamimi. Nah, beliau kelihatannya lebih condong kepada nama yang kedua ini, Hurqus ibnu Zuhair at-Tamimi. Ini nama Dzul Khuwaisirah yang mengingkari Nabi alaihi salatu wassalam. Khawarij muncul dari orang ini, cikal bakalnya orang ini. Dia mengatakan idil fa innaka lam ta'dil, adillah, sungguhnya kamu tidak adil. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kemudian mengatakan wa ilaka, celaka kamu, man ya'dil idza lam a'dil, siapa lagi yang adil jika aku tidak adil. Nah, Nabi alaihi salatu wassalam adalah utusan Allah, ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau ketika berbicara tidak berbicara begitu saja dari hawa nafsunya, ada wahyu yang membimbing. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam saja tidak adil, dianggap tidak adil oleh dia, siapa yang adil? Kan begitu. Nabi mendapatkan wahyu, dituduh tidak adil. Bagaimana orang yang berbicara tanpa wahyu? Lebih tidak adil, berarti tidak ada orang adil di dunia ini. Ini bahayanya ekstrim. Nah, falamma dhahaba ar-rajul, ketika orang ini telah pergi berpaling, qala, Nabi berkata, yakhruju min dhi'dhi hadza, akan keluar dari orang ini. Dhi'dhi, kata Nawawi, huwa bidaddaini mu'jamataini maksurataini wa akhiruhu mahmuz wa huwa aslu syai'. Dengan dua dad, ya, mu'jamah, dad semuanya dengan titik, keduanya di kasrah, di wa akhiruhu mahmuz wa huwa aslu syai'. Di artinya aslu syai', asal dari sesuatu. Akan keluar dari orang ini qaumun,
sebuah kaum tahqiruna salatakum ila salatihim. Kalian menganggap remeh salat kalian dibanding salat mereka. Wa ibadatakum ila ibadatihim. Kalian akan menganggap remeh ibadah kalian dibanding ibadah mereka. Yamruquna minad dini kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Yamruquna qala al-qadi ma'nahu yakhrujuna minhu khuruj as-sahmi idza nafadha as-sayda min jihatin ukhra. An-Nawawi menukil dari Al-Qadi menjelaskan makna jumlah ini. Yamruquna minad din artinya yakhrujuna minhu, keluar dari agama. Khuruj as-sahmi sebagaimana keluarnya as-sahm anak panah, idza nafadha as-sayd jika menembus buruan, min jihatin ukhra keluar dari arah yang lainnya. Walam yata'allaqu minhu syai'un minhu. Walam yata'allaq bihi syai'un minhu, dan tidak ta'allaq bihi syai'un minhu. Ya. Keluar tanpa ada sesuatu pun yang lengket atau bergantung padanya. Lam yata'allaq bihi syai'un minhu. Nah, tembus. Anak panah menembus sasaran, keluar. Berdasarkan ini ada sebagian ulama yang mengkafirkan Khawarij berdasarkan zahir hadis ini, keluar dari agama. Sebagaimana keluarnya anak panah dari sasarannya. Fa aina ma laqitumuhum faqtuluhum. Di mana saja kalian mendapati mereka, maka bunuhlah mereka. Ya, hadis ini merupakan kelengkapan dari hadis yang kita baca di matan. Nah, baik. Cukup dulu sampai sini. Insyaallah kita lanjutkan pada sama-sama. Apakah